Tapi memang kadang-kadang kita bisa mulai dari baliho bisa sampai di sini nih. Oh iya. Tepuk tangan dulu. Cuman gini, Gus, kalau dari baliho itu rutenya panjang. Kalau mau cepet MK. MK pun, Mas, Apa? MK pun bisa lama. Lama ya? Bisa lama. Lebih cepat lagi kalau lewat paman. Aduh. Gak bahaya tah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala urusannya dan segala rizkinya. Oke teman-teman semua, kali ini gue akan menemani kalian di hari Minggu ya. Untuk kalian yang mungkin berlibur atau bersantai, boleh ya nonton di video ini di kanal YouTube gue Prayoga Muhammad. Seperti biasa, kita akan membahas tentang hiruk pikuk politik Indonesia saat ini yang memang lagi musimnya politik. Nah, beberapa hari gue ngeliat video dari salah satu anak muda di TikTok. Beliau mengatakan kalau pernah atau akan di-endorse oleh salah satu pasangan calon presiden, yang dimana dia untuk membuat video dan ya intinya di-endorse lah gitu ya. Tahu lah ya kalian. Nah, tapi di sini si pemuda ini akhirnya menolak dan membuat VT di TikTok, akhirnya rame sehingga banyak komentar yang mengatakan mana buktinya, kalau memang ada tolong dong di-spill buktinya. Akhirnya pun si anak muda ini membuat video tentang bagaimana oknum ini menghubungi beliau ya. Oke, kita langsung saja ya lihat videonya. Curhatan gue yang kemarin dibayar 03 dan 02 viral, dan gue dicat banyak sama orang, jangan asal ngomong doang dong, sertakan bukti. Alah, paling elu kan yang dibayar 01, gue tuntut lu di pengadilan. Nih gue kasih buktinya ya. Sebenarnya gue nggak mau sih ngasih bukti bocor-bocoran gini, karena kayak bocah banget sih, kayak lu baru tahu apa di dunia politik kayak gini. Enggak, memang dunia politik tuh kayak gini. Gua nge-up isu ini karena gua kaget aja kok nggak ada Anies main kayak gini gitu. Kagetnya tuh bukan karena gua dibayar, tapi kagetnya karena kenapa Anies nggak ada ikut dalam acara kayak ginian itu. Dan karena lu pada mau bukti, gua kasih bukti. Fine. Nih lu lihat. Sebenarnya gua nggak tahu ini orang dari 03-nya langsung atau bukan. Ya kita anggap aja oknum yang mengatasnamakan mereka ya. Tuh, bayarannya adalah 1,3 juta dan disepakati buat videonya sebagai seperti ini, buat video nge-stage kriterianya seperti ini. Kalian bisa lihat kriterianya itu ada istilahnya mendukung salah satu paslon, naik-naikkan salah satu paslon, dan seolah-olah rendahkan opini salah satu paslon lain ya. Bayarannya 1,3. Sebenarnya gue bisa aja sih ngasih informasi lebih jelas, informasi siapa aja tiktoker yang udah dibayar oleh dia. Gue tahu siapa aja tiktoker besar yang udah dibayar sama mereka untuk nge-up. Cuman gue salah ya, kita fokus di ininya aja, di bukti kenapa bener gak gue dibayar gitu. Oke, itu 03. 02 tuh lihat, itu bahkan udah dibuatin surat kerja gitu, tinggal tanda tangan aja. Gue tergiur 1,5 nge-up isu tentang 02. Sebenarnya mikir nih, tanda tangan kayak lumayan, 1,5 ditambah 1,3 kan udah 2,8 tuh, cuman 2 video. Terus kalau seandainya gue kerjasama lagi, mungkin gue ditawarin lagi kan, lebih dapat jutaan lagi. Gue tergiur sih. Cuman gue mikir kayaknya Anies ini beda gitu dari yang lain. Kenapa? Karena beliau ini benar-benar membawa aura yang beda. Itu dari cara beliau berkampanye aja sudah beda. Benar-benar menunjukkan bahwa beliau itu ingin Indonesia yang lebih baik gitu, bukan Indonesia yang hanya otaknya duit doang, tapi Indonesia yang otaknya penuh dengan ide dan gagasan. Beliau mau didesak, itu udah contoh yang sangat bagus untuk anak muda yang dilatih berpikir kritis, bukan malah isi perut doang yang dipentingin kan. Terus ya maka dari itulah gue mikir kayak mungkin 2 jutaan ini layaklah ditukar dengan kepemimpinan beliau jadi presiden ke depannya. Ya semoga dengan begitu beliau ke depannya benar-benar membuat suatu ide atau gagasan untuk bangsa ini yang benar-benar memang berlandaskan atas dasar kepentingan rakyat, karena sudah ada diskusi dulu dengan rakyat, tidak main cetak-cetak aja gitu kan. Itu sih keluh kesah gue selama
pemilu ini. Tapi pemilu ini asik by the way, karena menurut gue juga Gen Z, udah banyak Gen Z yang udah dewasa, udah mulai aktif dan kreatif. Karena Gen Z kan emosional ya, maksudnya lebih ekspresif. Jadi karena era ini Gen Z udah dewasa, ya udah sekarang mainnya adalah kreativitas banget. Mulai dari fans K-pop yang mulai jatuh hati sama Anies, cap Abah Anies. Dan kedepannya ya Gen Z inilah, kami inilah yang bakal mengambil kepemimpinan. Kalau seandainya kami dilatih dengan uang, ya kami juga bakal memimpin dengan uang kedepannya, gak berubah-berubah. Dan gue mau melihat Anies lah pemutus rantai ini gitu. Ya walaupun beliau mungkin tidak sempurna, tapi beliau adalah pembuka pintu menurut gue. Jadi kedepannya anak muda belajar bahwa ternyata tidak hanya dengan uang sesuatu bisa maju, tapi dengan apa ya istilahnya, dengan ketulusan hati, dengan memang kecintaan terhadap rakyat, dengan ide perubahan yang benar-benar ingin berubah, bukan hanya ingin berkuasa, tuh ternyata juga bisa. Oh ya, mereka semua adalah oknum yang mengatasnamakan 02 dan 03. Oke. Untuk kebenarannya ya semoga diklarifikasi sama tim ses. Yah, itu adalah oknum. Tapi yang jadi perhatian gue di sini, kenapa 01 justru tidak ada ya? Dan tentu membuat Mas Hussein yang barusan bicara ini ya kan, dia mengatakan kalau justru 01 kok tidak ada. Dan itu membuat Mas Hussein semakin yakin kalau 01 itu tidak hanya mengandalkan uang dan tidak melulu tentang uang. Jadi kesimpulannya gue lihat di sini kalau Mas Hussein ini akhirnya berpihak dan mendukung 01 untuk bisa menjadi presiden Indonesia. Dan seperti Mas Hussein tadi katakan, kalau dia mengetahui TikTok yang udah besar ya kan, yang juga ikut di-endorse oleh salah satu pasangan calon presiden, yaitu oknum ya kita nggak tahu lah kebenarannya, nanti diverifikasi oleh pihak yang berwenang. Nah, mengingat kata-kata tidak melulu dengan uang, di sini juga ada video Pak Anies Baswedan dahulu sedang dengan Pak Mahfud mengatakan kalau dia ingin berkampanye tapi tanpa uang melalui gerakan turun tangan. Coba kita lihat videonya. Bagaimana caranya memastikan Pak Mahfud dan Mas Anies, bagaimana cara Anda berdua memastikan dalam pertarungan politik ini tidak mendapat sumbangan dari hamba setan atau uang-uang haram itu tidak dekat-dekat Anies Baswedan dan Mahfud MD? Selama ini kita berkampanye itu dengan cara mengumpulkan dana lalu membayar semua orang untuk melakukan kegiatan kampanye. Saya mau ubah itu. Saya lakukan dengan namanya gerakan turun tangan. Kita harus gotong royong karena semua orang bermasalah karena kegiatan-kegiatan mulia yang sebuah perjuangan itu dirupiahkan. Dan ini menurut saya inti utama kenapa kita terjebak dalam persoalan uang itu. Apa yang terjadi? Sekarang kita mengajak orang untuk iuran. Ada yang iuran uang, ada yang iuran tenaga, ada yang iuran waktu, keahlian, dan kita membentuk sekarang lebih dari 18.000 relawan. 0 rupiah di seluruh Indonesia. 0 rupiah? 0 rupiah. Anda jamin tidak ada uang? Kan politik mahal. Saya ceritakan sebentar. Komponen terbesarnya salah satu adalah biaya membiayai orang. Dan relawan-relawan ini yang justru kita katakan, jika Anda ingin politik kita berubah, maka datangi caleg-caleg baik di dapil Anda. Katakan pada mereka, Anda orang baik, saya tahu biayanya mungkin mahal, saya bantu Anda untuk berkampanye, tapi tolong saya jangan dibayar, karena saya punya harga diri dan saya ingin politik Indonesia berubah. Dan itu yang kita ingin dorong melalui gerakan turun tangan ini. Jadi ya perlu biaya, ada yang menyumbang, tetapi kalau kita hanya mengandalkan pada cara berpolitik yang lama, di mana kita hanya kumpulkan uang, lalu sesudah itu segalanya dikerjakan sebagai profesi, bukan sebagai perjuangan, sampai kapanpun kita akan selalu terjebak dalam politik uang. Gerakan turun tangan. Dan hal itu pun terjadi ya saat ini ya, di mana banyak juga masyarakat yang membuat baliho-baliho dari Anies Caimin itu dengan karya tangannya sendiri. Ada yang membuat dari kardus, koran, ada yang membuat dari karung dan sebagainya. Yang penting intinya di situ ada gambar Caimin dan Anies, dan juga ada gambar yang mengartikan bahwasanya ayo masyarakat pilih 01. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman semua. Nah oke, coba kita lihat lagi video satu ini. Kali ini gue akan membeberkan fakta bahwa sesungguhnya semua relawan dan pendukung Anies Baswedan adalah orang-orang bayaran. Coba sekarang kalian gunakan pikiran dan hati yang terbuka.
Apakah mungkin ada satu orang pun relawan Anies Baswedan yang rela mendukung dan memperjuangkan Anies Baswedan untuk menjadi Presiden Indonesia 2024 tanpa menerima bayaran apapun? Jelas tidak mungkin, jelas tidak ada. Gue berani mengatakan dengan gamblang dan lantang bahwa sebenarnya tidak ada satupun dari kami, para pendukung dan relawan Anies Baswedan, yang berjuang tanpa menerima bayaran. Kami semua, termasuk gue sebagai pendukung Anies Baswedan, adalah orang-orang bayaran Anies. Bahkan gue bisa memastikan bahwa kami semua sudah menerima DP atau uang mukanya. Jujur, gue pribadi sebagai pendukung Anies menerima uang muka tersebut sesaat setelah Anies diumumkan sebagai baca pres. Dan kalian tahu apa uang mukanya? Uang mukanya adalah harapan. Anies memberikan uang muka berupa harapan kepada gue. Harapan bahwa beliau akan mengembalikan Indonesia ke tujuannya yang benar. Harapan dan kesempatan buat gue untuk bisa menyaksikan Indonesia yang lebih baik, yang berkeadilan bagi semua rakyatnya ke depan. Harapan perubahan Indonesia yang akan mengedepankan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Lalu bagaimana dengan pelunasannya? Sisa dari uang muka yang sudah kami terima akan dilunasi oleh Anies begitu dia terpilih sebagai Presiden Indonesia 2024 nanti. Karena di situ Anies akan membuat semua harapan gue tadi menjadi kenyataan. Semua harapan kami, para relawan dan pendukungnya. Jadi, merupakan kebodohan dan bohong besar jika ada relawan atau pendukung Anies yang berkata bahwa mereka tidak dibayar. Karena bagaimana mungkin kami mau mendukung Anies jika kami tidak tahu apa yang bisa beliau berikan kepada Indonesia dan rakyatnya setelah ia terpilih nanti. Kami semua mendukung Anies karena dibayar oleh harapan dan keyakinan bahwa beliau akan membawa Indonesia menjadi lebih baik. Karena kami pendukung Anies adalah orang-orang yang logis. Kami mendukung beliau karena rekam jejak dan prestasi yang jelas, bukan karena fanatisme yang buta atau karena tersohor di medsos. Jelas bukan karena alasan identitas atau kedaerahan, apalagi karena uang. Semangat perjuangan kami sama seperti semangat para pejuang kemerdekaan dulu saat melawan penjajahan. Sama sekali tidak ada motif uang atau harta. Perjuangan kami murni ingin bebas dari perasaan terjajah. Kami berjuang karena ingin diperlakukan adil di negeri sendiri. Kami ingin merasakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami ingin kehidupan yang lebih baik bagi anak cucu kami nanti. Tidak seperti orang tuanya sekarang yang terlilit hutang kepada asing. Itu adalah cita-cita yang sama dengan para pejuang kemerdekaan kita dulu. Para pejuang kemerdekaan dulu dan kami para pendukung Anies sekarang menginginkan hal yang sama, perubahan. Sebarkan fakta ini kepada semua orang agar mereka semua tahu, buat mereka paham apa itu perjuangan. Kenapa sampai Anda menangis tadi, Kang? Ya. Khususnya di daerah saya, tidak ada yang bergerak. Para tokoh tidak ada yang bergerak. Saya dari dulu sampai sekarang belum pernah di partai politik atau pilpres maupun juga. Kenapa? Karena saya belum ada yang serak dengan hati. Karena perlu ada tanggung jawaban di akhirat. Tapi setelah saya menilik dengan hati nurani perbandingan, saya menjatuhkan hati ke Anies sehingga saya rela mengorbankan harga diri dan nyawa saya. Terus dan terus mengumpulkan tokoh-tokoh sehingga saya menggagas sebagai harkat yang tidak menerima uang sesen pun. Alhamdulillah sekarang udah bergerak semuanya. Amin. Terima kasih, mudah-mudahan amin Anies Baswedan jadi dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi presiden 2024. Terima kasih. Nama siapa, Kang? Cecep Yusuf. Dari mana, Kang? Dari Ciawang, Kecamatan Lewisari, Tasikmalaya. Ya, kembali lagi ya, ini sudah yang namanya gerakan rakyat. Tanpa dibayar pun kalau hati sudah terpaut pasti akan melakukan perjuangan dan menjadikan gerakan perjuangan. Nah, dan yang terakhir tadi ini ya, video bapak-bapak yang waktu itu sempat ingin merangkul Pak Anies dalam kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan. Jadi sampai membuat dari tim penjaga Anies segera sigap untuk menahan si bapak ini ya. Dan pada akhirnya kita tahu ya kalau dia adalah sebenarnya pemilih Pak Anies. Nah, oke teman semua, ini juga ada video yang terus terang gue sendiri pas pertama lihat itu kayak agak gimana gitu, agak kaget dan agak ya pesimis juga. Coba kita lihat videonya ya. Ada yang mau pemilu? Ada yang mau pemilu? Ada timnya Anies?
Sorry ya, saya tanyanya langsung aja karena memang buat Joko Widodo 2024 ini to be or not to be. Nggak bisa enggak, dia harus menang. Nggak ada kamus kalah, ya. Nggak ada, sekarang nggak ada. Jadi kalau teman-teman di sini masih mau pemilu ya monggo, nggak apa-apa, silahkan aja. Mau dukung Anies bagus juga, nggak apa-apa, silahkan aja. Tapi saya mau ingetin aja, tidak ada kamus kalah buat Joko Widodo, ya, tidak ada kamus kalah. Kemarin agak dekat. Dekat ini. Jadi kemarin tirto.id itu bikin liputan bagus banget, 22 halaman dan tersebar saya kira di grup-grup WA. Bagaimana institusi pemerintah bernama Polri, ya, Polri itu terlibat sangat aktif, dikomandani langsung oleh Kapolri dan Wakapolrinya. Itu A sampai Z. Saya sarankan yang nggak punya cari itu barang tirto.id itu supaya kita tahu. Saya ingin bilang bahwa dari ujung ke ujung udah mereka siapkan berbagai kecurangan dan kejahatan pemilu. Makanya tadi saya tanya mau pemilu, monggo, nggak apa-apa. Tapi kalau Mas Narko, Pak Harto sih udah pasti enggak. Ini pidato penutupnya Pak Harto gawat. Saya mau pakai helm lagi, mau pakai gawat. Itu yang paling penting saya mau kasih ingat aja bahwa nggak bisa enggak. Karena buat mereka tahu kalau sampai kalah mereka dipenjara. Jadi bukan cuma kata Menteri Kominfo yang baru ya, si Ari Budi Setiadi yang keperucut ngomong, orang Jawa bilang ketelepasan ngomong, kalau kalah di penjara itu betul sekali. Bukan cuma mereka tapi Joko Widodo. Itu sebabnya dia mengerahkan. Dan mohon maaf ya para senior tentara, jenderal-jenderal, mohon maaf di Tirto ID itu juga disebut-sebut tentara pun, TNI pun dilibatkan. Tadi pada pembukaan kalau nggak salah Mas Narko atau Pak Harto bilang geng Solo. Ya, siapa tadi itu? Itu memang geng Solo luar biasa, dilibatkan semuanya. Jadi mohon apa ya, Kang Dedi dari Bandung tadi sudah konkret ya, udah nggak ada orangnya ya. Memang nggak bisa nggak, akhirnya akan fisik. Kalau laporan foto, video segala macam dilaporkan, mau lapor kemana? Bawaslu sudah sama dia. Ke KPU apalagi, MK, wow. Jadi MK kata Tirto ID lagi ya, saya bilang Tirto lagi. MK sebuah lembaga yang sangat sakral dan terhormat itu pun sudah di bawah kendali TB1. Itu luar biasa sekali. Saya kira nanti yang punya mesti di-share lagi itu Tirto ID untuk kita baca-baca bagaimana dahsyatnya kekuasaan. Wow, kalau kita mendengarkan pidato barusan ya, sungguh sangat mengerikan sekali ya. Ya, tapi kita sebagai masyarakat mungkin bisa untuk membantu negeri ini dengan cara berdoa untuk memberikan pemimpin negeri ini yang benar-benar menjadi panutan untuk masyarakatnya. Dan tentu juga kita harus terus mengikuti ya, bagaimana jika ada kecurangan kita harus memberikan fakta-fakta yang real agar semua masyarakat bisa melihatnya. Ya begitu ya teman-teman semua ya, untuk video di minggu ini ya mungkin bisa menjadikan kalian semakin antusias untuk mengikuti pilihan presiden tahun 2024 ini. Karena ini adalah PR untuk kita semua ya, karena masyarakat menginginkan adanya pilpres yang adil, tanpa kecurangan, yang transparan, dan tentunya membuat semuanya itu akan berjalan dengan lancar dan tanpa kendala. Ya oke teman-teman semua, mungkin sekian dulu dari gua Prayoga Muhammad. Jangan lupa untuk berikan kritik dan komentar kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gua Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.